Nah, gimana Pak kondisinya sekarang Pak? Pak, kondisinya di mana ini? Di klinik mana? Pak, kita mau ke sana ini. Mas, aduh. Iya, adik saya nelfon nih. Katanya itu rumah sakit minta DP dulu tuh. Jadi kalau nggak bayar DP dulu, dokter itu nggak mau ngambil tindakan. Nah, emang harus dioperasi emang Pak? Kan ditolong dulu aja. Emang pas separah itu? Iya. Ya Allah. Iya, katanya saya harus dioperasi. Tapi kalau nggak ada DP-nya, dia nggak mau operasi. Ya udah Pak, butuh berapa Pak? Jadi kalau ya DP-nya katanya 5 juta. Tapi uang dari mana saya? Masa sih harus seperti itu? Bukannya biasanya harus operasi saja, kemudian saya bertanggung jawab dengan tanda tangan. Uangnya nanti, nggak harus sekarang dong. Sebentar Pak. Ini Bapak kasih tahu ada rumah sakitnya, nanti kita bisa ke sana. Atau saya mau telepon sama dokternya, bisa nggak Pak? Saya mau ngomong Pak. Saya jaminannya deh Pak. Ada dokternya di situ sebelah. Bukan begitu Mas, saya kan belum nyampe rumah sakit. Ya udah Pak, Bapak kirimin nomor rekeningnya ke saya, nanti biar saya yang kirim ya Pak. Jadi mau transfer? Iya Pak. Iya nanti saya SMS, Bapak kirim nomornya ke situ. Pak Heru ini buru-buru minta uang DP sebesar 5 juta untuk ditransfer supaya dia bisa bayar rumah sakit. Agak gaji. Ya, seharusnya kan kita bisa pada ngomong sama pihak rumah sakitnya. Ini kita lagi perjalanan ini, tolong disiapkan aja sebuah angkutan operasi. Ya tapi daripada ibu sakit kenapa-napa gimana? Bukan gitu maksudnya, kan masih ada cara lain ya kan? Kan kita bisa tetap melakukan operasi, tapi bayarannya nanti kita kasih aja nomor kartu kredit kita. Tapi nggak bisa Kak, kalau situasinya kayak gini. Coba deh Kakak di posisi aku. Udah aku transfer aja lah. Kita dikasih nomor rekeningnya, Evi ini langsung buru-buru transfer nomor rekeningnya. Transfer rekening itu dengan uang 5 juta. Pak, tadi aku udah transfer ya ke nomor rekening Aam. Tolong dipercepat Pak operasinya Pak. Rumah sakitnya di mana Pak, kliniknya Pak? Oh iya Pak, saya ke sana. Sekarang Pak cepet Pak. Kemana? Oke Pak, langsung ke sana aja Pak. Ya, di mana rumah sakitnya? Klinik Fadila Lebak Bulus sana ya. Pak, ayo Pak, cepetan Pak. Buru-buru kita ke sana ke alamat kliniknya yang dikasih sama Heru. Dan pas sampai kliniknya, buru-buru Evi ini turun dari mobil, dia langsung masuk ke dalam klinik. Mbak mau tanya. Mbak. Aduh, Mbak, saya mau nanya, atas nama Ibu Yanti ada? Kita tanya ada nggak pasien yang namanya Yanti, barusan masuk karena kecelakaan, ada nggak? Wah, masa nggak ada? Atas nama Ibu Yanti nggak ada, Pak? Nggak ada. Kok nggak ada semua? Duh, nggak ada sih. Aduh, gimana nih? Kaget di situ. Kita semua di situ nggak kelihatan di situ. Ini pasti ada yang nggak beres, feeling gue pasti. Katanya kecelakaan di sini, Pak. Nggak ada yang masuk ke sini, nggak ada pasien yang masuk sini kecelakaan. Nggak ada, Pak. Sama sekali? Belum. Hanya berobat biasa aja. Yang kecelakaan nggak ada. Keluar. Jangan ganggu ya. Jadi ternyata kecelakaan, ya, harus operasi butuh uang 5 juta, itu semuanya bohong. Di klinik itu tidak ada pasien yang namanya Yanti dan tidak ada kecelakaan. Oh, nggak ada. Aduh, berarti bohong dong. Ya, nggak tahu nih gimana ya. Aku udah transfer. Dan itu bohong. Aduh, terus ibu aku di mana dong sekarang berarti? Aduh, apa coba telepon lagi kali? Ya coba deh telepon deh. Aduh, berarti ibu aku udah di mana ya? Gak diangkat lagi. Nanti mau cari kemana lagi ya? Aduh, terus gimana? Yang jelas ini kliniknya nggak ada. Dia cuma pengen uangnya aja. Ya kamu malah beruntung lagi, ibu kamu berarti ada kemungkinan nggak sakit.
Ya, ibu kamu malah selamat kadang ya. Tapi kan aku nggak tahu kondisinya, Kak. Ya kita nggak tahu emang kondisinya, kita harus tanya lagi sama dia. Kita mau balik ke rumah Bu Aam, kita nggak tahu alamatnya. Ya kita nggak tahu ya, kita harus balik lagi ke tempat tadi. Di telepon juga nggak diangkat. Ya. Udah, ya kita di sini di tempat klinik, nanti dia mau diomelin lagi. Yuk. Udah. Kita masuk ke dalam aja ya. Nah, jujur kecewa sih kecewa. Ternyata kita dibohongin sama Heru. Di mana Heru, kita pasti akan cari dia. Tapi yang terpenting kita harus cari dulu di mana keberadaan Naya ini. Nah, pas kita mau melanjutkan ke rumahnya Heru, tiba-tiba Evi ini ditelepon sama ibunya. Ibunya bilang bapaknya lagi anfal, lagi koma. Kita masuk aja ya, Bapak di dalam ya. Tunggu, Bunda telepon. Halo, Bun. Evi, kamu di mana? Aku lagi di klinik. Kamu pulang sekarang. Gak mau, aku belum ketemu sama Maya. Aku gak mau pulang. Bapak kamu apa ini? Apa? Ayah kritis. Kritis, masuk ke sana, masuk ke sana. Langsung sana aja. Ayo. Buru-buru Evi ini panik. Dia ketakutan, dia khawatir di sini. Ayo Mas, antarkan saya pulang Mas. Antarkan saya pulang Mas. Mas, cepetan Mas. Pak, cepet Pak. Ayo Pak, cepet langsung Pak. Ini orang lagi anfal ini loh. Buruan Pak. Pak, ayo Pak. Udah, Mas, masuk. Kamu ini udah tahu ayah lagi sakit, malah pergi-pergi. Coba sana masuk lihat ayah. Pas gue mau masuk ke dalam rumahnya Evi, itu tadi tolak tuh sama ibu. Gimana ibu keadaannya ibu? Gimana ibu keadaannya? Kamu keluar aja dulu, keluar. Saya bisa bantuin. Lihat ayahnya enggak apa-apa. Kita ke rumah sakit. Kita bantu keluar aja. Saya enggak butuh bantuan kalian. Kita niatnya mau bantu, mungkin ada sesuatu yang bisa kita bantu, kita niatnya mau tolong. Tapi ternyata apa? Kita nggak boleh masuk sama sekali. Kita malah diusir di situ. Ya pulang aja ya. Pulang aja. Enggak usah. Pulang aja ya. Yaudah pulang aja yuk. Yaudah, percuma kita diomelin juga, percuma pulang aja ya. Pas kita mau pergi dari rumahnya Evi, tiba-tiba Evi-nya ini lari sekenceng-kencengnya dia. Yuk kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Nanti tunggu kabar dari Evi, kalau Evi-nya mau lanjut ya kita lanjut, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kenapa ini dia? Loh, kok balik lagi sih? Udah bohong sama aku, Kak. Bohong lagi. Bohong apa sih? Pak cabut. Bohong masalah bapaknya berarti. Cabut Pak, ayo. Udah bilang kayak kritis, ternyata ayah baik-baik aja. Jadi bapak kamu gak kenapa-kenapa? Enggak, ayah gak kenapa-kenapa karena aku bilang Bunda tuh pasti bohong. Ibu tirinya ini gak bener. Ibu tirinya ini bohong. Sengaja telepon Evi supaya pulang ke rumah, dikurung dan gak bisa kemana-mana. Aku gak nyangka kalau Bunda sampai bohong sama aku sampai kayak gini.